akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Banyak orang bisa mengawali, tetapi belum tentu orang bisa mengakhiri dengan baik. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kisah raja-raja. Jikalau saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kisah Raja Daud dan juga kisah Raja Yosafat, kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kisah Raja Hizkia. Jikalau Bapak Ibu belum melakukannya dan tidak berkeberatan, saya ajak untuk subscribe. Dan bila yang Bapak Ibu dengar berguna, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan Tuhan oleh karena kami membutuhkan pewahyuan, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, supaya kami dapat melihat kehidupan kami sendiri, kehidupan setiap kami, menyadari apa yang sesungguhnya ada di dalam hati pikiran kami yang paling dalam. Mari Roh Kudus berikan kami keinsyafan dan berikan kami pengertian, supaya hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ajak untuk membaca dari dua bagian kitab Perjanjian Lama. Yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 7. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Mari kita gabungkan 2 Raja-Raja
pasal yang ke-18 dengan Yesaya pasal yang ke-39. Yesaya pasal yang ke-39 ayat 3 sampai dengan 8. Yesaya 39 ayat 3 sampai dengan 8 dituliskan demikian. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz, raja yang jahat, cucu dari Yotam yang juga raja yang jahat. Hizkia naik tahta pada usia 25 tahun dan ia menjadi raja selama 29 tahun. Mari kita mencoba untuk melihat apa yang dilakukan Ahaz, ayah dari Hizkia. Ahaz dinilai jahat di mata Tuhan karena membuat patung-patung tuangan untuk Baal, membakar korban di Lebak Ben Hinnom, mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, seperti perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Ahaz juga mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ahaz bahkan mengganti misbah tembaga di bait suci dengan misbah orang Aram yang ia lihat dan kemudian ia tiru ketika ia pergi ke Damsyik. Dan Ahaz kemudian memerintahkan supaya korban-korban bakaran, korban sajian dan korban curahan dibakar dan dicurahkan di atas misbah orang Aram ini. Ahaz juga menyingkirkan bejana pembasuhan dan juga laut tuangan dari dalam bait suci. Ahaz dan orang Yehuda meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Aram Resin yang mengalahkan Yehuda, membawa banyak orang ditawan ke Damsyik. Tuhan juga menyerahkan Yehuda ke tangan Raja Israel, Pekah bin Remalia, yang menewaskan 120.000 prajurit Yehuda yang tangkas, yang menawan banyak perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi kemudian dilepaskan karena diperingatkan oleh Nabi Tuhan. Sekalipun Ahaz adalah raja yang seperti itu, jahat,
Tetapi ternyata Hizkia tidak menjadi seperti ayahnya. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meruntuhkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan patung ular tembaga Nehustan yang dibuat oleh Musa, dan kemudian menyebabkan orang Israel membakar korban bagi ular ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun pertama pemerintahan Hizkia, Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan menyuruh orang-orang Lewi untuk membersihkan, untuk memperbaiki, untuk mentahirkannya. Oleh karena Hizkia bermaksud untuk mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Semua barang-barang najis yang diletakkan oleh ayahnya di dalam bait suci diperintahkan untuk disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Sebaliknya, semua perkakas yang sudah dibuang oleh ayahnya diperintahkan supaya dibuat kembali dan dikuduskan. Hizkia kemudian mengumpulkan pemimpin kota dan mempersembahkan persembahan pendamaian bagi seluruh Israel, bagi keluarga raja, bagi tempat kudus, dan bagi Yehuda. Persembahan yang berupa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan. Pada saat korban bakaran ini dibakar, lalu dinyanyikan nyanyian Tuhan dengan sukacita, dengan iringan nafiri para imam, dan orang-orang Lewi juga memainkan ceracap, gambus, dan kecapi. Dan Raja Hizkia beserta dengan seluruh jemaat yang hadir kemudian berlutut dan sujud menyembah. Kemudian jemaat mempersembahkan korban bakaran berupa 70 ekor lembu, 100 ekor domba jantan, dan 200 ekor domba muda. Persembahan kudus yang lain, 600 ekor lembu sapi, 3.000 ekor kambing domba. Hizkia merencanakan untuk merayakan Paskah, tetapi waktunya tidak cukup untuk merayakannya sebagaimana seharusnya tanggal 14 bulan yang pertama. Oleh karena itu Hizkia merayakannya pada bulan yang kedua, tanggal 14, bukan saja mengajak seluruh Yehuda. Hizkia juga mengajak orang-orang Israel dan yang bersedia datang beberapa orang dari suku Asyer, Manasye, Sebulon, Efraim, dan Isaskar. Perayaan Paskah ini kemudian dirayakan dan dilanjutkan dengan perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi yang berlangsung selama 7 hari. Dan bahkan Hizkia bersama dengan rakyat menyepakati untuk melanjutkan perayaan dengan 7 hari lagi. Hizkia menyumbangkan untuk peristiwa itu 1.000 ekor domba jantan dan 7.000 ekor kambing domba. Sedangkan para pemimpin menyumbangkan juga 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 kambing domba. Seluruh jemaat beserta para imam dan orang Lewi dan orang-orang yang datang dari Israel, bahkan orang-orang asing, bersukacita, bersukaria, bergembira. Dan di dalam 2 Tawarikh 30 dituliskan bahwa peristiwa sukacita besar di Yerusalem ini
Tidak pernah terjadi sejak Salomo bin Daud. Itulah yang dilakukan Hizkia. Lalu selesai mereka merayakan Paskah dan hari raya tidak beragi. Orang-orang yang hadir ini pergi ke seluruh kota Yehuda, meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan misbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di daerah Efraim dan Manasye, sampai semua dimusnahkan. Barulah mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. Raja Hizkia kemudian memerintahkan supaya setiap hari dilakukan upacara sebagaimana seharusnya di bait suci. Korban pagi dan korban petang dan segala sesuatu yang diatur Taurat, juga untuk hari Sabat dan bulan baru. Dan untuk itu Raja Hizkia memberikan sumbangan dan memerintahkan supaya rakyat juga memberikan sumbangan apa yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi, yaitu hasil pertama dari panen dan persembahan 1/10. Dan rakyat mentaatinya, membawa persembahan pertama panen, membawa persembahan 10/10 sedemikian banyak sehingga tidak habis dimakan, bertimbun-timbun sehingga butuh dibuatkan bilik-bilik untuk menyimpannya. Perbuatan Hizkia ini dinilai apa yang baik dan apa yang jujur dan apa yang benar di mata Tuhan. Setiap usaha yang dimulai oleh Hizkia untuk rumah Tuhan, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Tuhan, Hizkia melakukannya dengan segenap hati dan segala usahanya berhasil. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Hizkia berupaya untuk melakukan apa yang seharusnya. Upacara ibadah kepada Tuhan sebagaimana diatur oleh Taurat. Dan inilah salah satu penilaian yang hanya sedikit dituliskan di dalam kitab suci. Dikatakan, dan di antara raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia Hizkia maupun yang sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Lalu Tuhan memberkati sehingga kemanapun Hizkia pergi berperang, ia selalu beruntung. Hizkia mendapatkan keberanian untuk memberontak terhadap Asyur, tidak bersedia lagi takluk kepada Asyur. Hizkia mengalahkan orang Filistin, dan pada tahun yang keempat ketika Hizkia ini menjadi raja, sesungguhnya Asyur menyerang Samaria, ibu kota kerajaan Israel, dan sesudah dikepung selama 3 tahun, Samaria jatuh dan berakhirlah kerajaan Israel. Tetapi Raja Asyur Sanherib tidak puas hanya dengan menyerang Samaria. Ia kemudian juga menyerang kota-kota Yehuda, dan ia bermaksud juga untuk menyerang Yerusalem. Hizkia minta supaya Sanherib mundur, tidak menyerang Yerusalem, dan untuk itu dia bersedia membayar apa yang dibebankan oleh Raja Asyur, yaitu 300 talenta perak dan 30 talenta emas yang didapat oleh Hizkia dengan mengerat emas dari pintu-pintu bait suci
dan dari jenangan-jenangan pintu bait suci, dan diserahkan kepada Raja Asyur. Tetapi sekian lama kemudian Raja Asyur kembali mengirimkan utusan ke Yerusalem disertai tentara dalam jumlah yang besar, mengintimidasi rakyat Yehuda supaya menyerah, membujuk rakyat Yehuda supaya jangan percaya kepada Hizkia. Oleh karena apa yang diandalkan oleh Hizkia, sesudah bukit-bukit pengorbanan disingkirkan, tiang-tiang berhala, misbah, segala tugu berhala disingkirkan oleh Hizkia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi intimidasi dan akan diserang oleh tentara Asyur, Hizkia kemudian mencari Tuhan, dan melalui Nabi Yesaya bin Amos, Hizkia mengungkapkan situasi yang ada, kata-kata dari Raja Asyur, dan Tuhan kemudian memberikan jawabannya. Tuhan menegaskan pasukan Asyur tidak akan menyerang Yerusalem. Kata-kata angkuh dari Raja Asyur telah naik ke telinga Tuhan. Maka Tuhan akan menaruh kelikir di hidung Sanherib dan kekang pada bibir Raja Asyur itu. Dan Tuhan akan memulangkan Sanherib ke tempat dari mana ia datang. Tuhan menjanjikan akan memagari kota Yerusalem, menyelamatkannya oleh karena Tuhan sendiri dan oleh karena Daud, hamba Tuhan. Dan kemudian keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185.000 orang-orang Asyur di perkemahan. Sehingga Sanherib Raja Asyur kemudian pulang ke Ninawe. Dan di Ninawe ketika dia sujud menyembah kepada Allahnya di kuil Nisrok, Sanherib dibunuh oleh kedua anaknya sendiri, Adramelech dan Saraser. Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Bahkan juga Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yehuda dari semua musuh-musuhnya. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Orang banyak datang ke Yerusalem membawa persembahan untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Hizkia memerintah selama 14 tahun, dia berusia 39 tahun, Hizkia jatuh sakit dan Nabi memberitahukan bahwa Hizkia akan mati. Oleh karena itu disuruh mempersiapkan diri dan menyampaikan pesan kepada anak-anaknya. Tetapi Hizkia menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Hizkia mengungkapkan segala apa yang baik yang sudah ia lakukan untuk Tuhan dan karena Tuhan. Dan doa serta air mata dan permohonan Hizkia ini kemudian menyebabkan Tuhan mengubahkan keputusannya. Hizkia tidak jadi mati. Usia Hizkia diperpanjang oleh Tuhan, bahkan diperpanjang sampai 15 tahun. Dan ketika Hizkia diberitahu oleh Nabi Yesaya ia akan sembuh dan hidup, Hizkia meminta tanda. Dan tanda yang kemudian dipilih oleh Hizkia adalah supaya bayang-bayangnya mundur 10 tapak pada jam yang ada pada saat itu. Mundur 10 tapak.
Bukankah itu hanya bisa terjadi jikalau matahari bergerak mundur? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi kemudian ternyata tidak sebaik cerita-cerita sebelumnya. Oleh karena sesudah sembuh dari sakit, bahkan dengan mendapatkan tanda ajaib, Hizkia dikatakan di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 25, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena dia menjadi angkuh, dan keangkuhan Hizkia membawa bangsanya. Dan karena itu Tuhan kemudian murka. Tetapi Hizkia segera menyadari keangkuhannya, dan ia merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak akan dijatuhkan pada masa Hizkia, tetapi pada masa sesudah pemerintahan Hizkia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, untuk perak, untuk batu permata yang mahal-mahal, untuk rempah-rempah, untuk perisai-perisai, dan untuk segala macam barang yang indah-indah. Hizkia juga mendirikan kota-kota. Ia memperoleh banyak kambing domba, lembu sapi, karena Tuhan mengaruniakan kepada Hizkia harta milik yang amat besar. Hizkia juga membuat kolam dan membendung aliran sungai Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke arah barat masuk ke kota Daud. Hizkia dikatakan berhasil dalam segala usahanya. Lalu, ketika Raja Babel, Merodak Baladan bin Baladan, Babel yang pada waktu itu baru merupakan negara kecil, mendengar Hizkia sembuh dari sakit, Raja Babel mengirimkan utusan dan sekaligus memberikan pemberian hadiah kepada Hizkia. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu memperlihatkan kepada utusan Raja Babel ini segenap gedung harta bendanya, emas dan peraknya, dan rempah-rempah, dan minyaknya, dan gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini sepertinya hidup Raja Hizkia hanya bercacat ketika dia sudah disembuhkan dari sakitnya, yaitu tahun yang ke-14 pemerintahannya. Ia kemudian berubah menjadi angkuh dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun ia kemudian segera sadar, bertobat dan merendahkan diri kepada Tuhan. Tetapi dari apa yang kita baca ketika Hizkia menyambut utusan Raja Babel, kita menemukan satu hal lagi, bahwa Hizkia ternyata menyombongkan kekayaannya, memamerkan kebesarannya kepada utusan Raja Babel. Dan kesombongan ini ternyata membawa konsekuensi, ada akibatnya. Ketika ditanya oleh Nabi Yesaya apa yang telah diperlihatkan oleh Hizkia kepada utusan Raja Babel, Hizkia menjawab, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka dalam perbendaharaanku." Lalu berkatalah Nabi Yesaya kepada Hizkia, "Dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel.
Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Apa artinya? Artinya adalah kerajaan Yehuda suatu saat akan dikalahkan oleh kerajaan Babel. Sehingga Raja Babel dapat merampas semua kekayaan yang ada di istana, baik kekayaan yang disimpan oleh raja-raja sebelum Hizkia, maupun kekayaan yang diperoleh oleh Raja Hizkia. Semua akan diangkut ke Babel dan tidak akan ada sisanya. Dan Hizkia kemudian memberikan jawaban kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai dengan 21 juga menceritakan seperti apa yang ada di dalam kitab Yesaya 39 tadi. Bagaimana mungkin kerajaan Yehuda akan dikalahkan oleh Babel dan bahkan mungkin sudah saatnya dimusnahkan oleh kerajaan Babel. Dan Hizkia mengatakan, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan, sungguh baik hal yang kau ucapkan. Kemusnahan kerajaan Yehuda mana baik. Oleh karena Hizkia memikirkan, toh semua itu masih terjadi di masa yang akan datang. Toh semua itu tidak terjadi dalam masa hidupnya dan pemerintahannya. Apa urusannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih buruk lagi oleh karena Yesaya bukan hanya mengatakan kerajaan Yehuda akan diserang kerajaan Babel dan seluruh kekayaan yang ada akan diangkut dan mungkin itu akhir kerajaan Yehuda. Tetapi Nabi Yesaya juga mengatakan, dari keturunanmu yang kau peroleh dari cucu buyut cicit pada saat penyerangan Raja Babel, mereka juga akan diangkut ke dalam pembuangan bersama dengan orang-orang Yehuda, diangkut ke dalam pembuangan keturunan Hizkia, dan bahkan dari antara mereka akan dijadikan sida-sida di istana Babel. Sida-sida, apa artinya? Kasim, mereka akan dikebiri. Mereka akan menjadi orang-orang yang sudah tidak lagi punya kemampuan untuk punya anak. Ini keturunan Hizkia, mungkin bukan anaknya, mungkin bukan cucunya, tetapi buyutnya, cicitnya. Dan Hizkia mengatakan, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Hizkia tidak mempedulikan nasib keturunannya di masa depan. Hizkia tidak mengungkapkan penyesalannya bahwa ia sudah memamerkan harta kekayaannya yang menyebabkan raja-raja Babel bernafsu untuk merebutnya. Hizkia tidak menyatakan duka citanya bahwa keturunannya akan diangkut, penduduk Yehuda, Yerusalem akan diangkut ke Babel. Hizkia tidak menyatakan penyesalannya bahwa keturunannya akan dijadikan sida-sida. Hizkia ternyata hanya mementingkan dirinya sendiri. Hizkia ternyata seorang raja yang sangat egois. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu lagi kita yang membaca kisah Hizkia ini, yang tahu apa yang terjadi sesudah Hizkia mati, dikatakan Hizkia akan digantikan oleh anaknya Manasye. Pada waktu Hizkia mati, sesudah 29 tahun memerintah, Manasye menjadi penggantinya
dan dilantik menjadi raja dalam usia 12 tahun. Dan Manasye ternyata adalah raja yang bisa dikatakan paling buruk, paling jahat dari segala yang ada. Izinkan saya menunjukkan sebagian. Manasye mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang sudah dirobohkan oleh Hizkia, membangun misbah-misbah untuk Baal, membuat patung-patung Asyerah, dan lebih buruk lagi, meletakkannya di dalam rumah Tuhan bait suci. Manasye juga sujud menyembah dan beribadah kepada tentara langit. Manasye mempersembahkan anak-anaknya dalam korban dalam api di lembah Lebak Ben Hinnom, melakukan telaah, ramal, sihir, menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Hizkia melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan apa yang jahat, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan di depan orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jikalau Manasye naik tahta pada usia 12 tahun, dan kita tahu umur Hizkia diperpanjang 15 tahun. Kalau kita berandai-andai, kalau usia Hizkia tidak diperpanjang 15 tahun, Manasye tidak akan pernah lahir. Mungkin ini sesungguhnya rancangan pertama Tuhan, mengapa Hizkia hanya diberi kesempatan memerintah 14 tahun. Tetapi karena permintaan Hizkia dengan sangat memohon dan menangis, usianya diperpanjang 15 tahun. Pada perpanjangan tahun yang ketiga lahirlah Manasye. Dan sesudah Manasye lahir, bukankah Hizkia punya kesempatan untuk mengasuh anaknya Manasye 11-12 tahun? Kalau ternyata Manasye begitu jahat, apakah Hizkia mengasuh anaknya untuk takut akan Tuhan? Untuk dibiasakan beribadah kepada Tuhan, untuk menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama, yang terutama, yang paling penting. Hizkia ternyata seorang raja yang egois. Bisa jadi bukan, Hizkia ternyata tidak mempedulikan anak-anaknya, tidak mengasuh mereka supaya mereka menyembah Tuhan dan beribadah dan taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan di sekeliling kita? Salah satu cerita yang sudah menjadi cerita yang terkenal, Bob Spear, pendiri dari World Vision. Bob Spear ternyata membina rumah tangganya buruk, sehingga dalam situasi dia belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang mapan. Istrinya kemudian pulang ke rumah orang tuanya. Hubungan mereka berbulan-bulan hanya lewat surat penyurat, yang itu pun ternyata hubungan yang dangkal. Bob Spear kemudian pulang ke tempat mertuanya dan bekerja bersama dengan mertuanya. Tetapi mereka ternyata kemudian tidak cocok, dan Bob Spear kemudian memilih untuk memisahkan diri. Lalu, apa yang kemudian terjadi? Bob Spear kemudian melakukan pekerjaan yang membuat dia sering bepergian. Dia bepergian dalam jumlah waktu yang banyak untuk mulai memberi perhatian kepada orang-orang yang menderita,
khususnya karena berbagai peristiwa perang di Cina maupun yang terutama di Korea. Ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, menjadi yatim piatu, menjadi sengsara. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Bob Spear berpikir untuk mendirikan Yayasan Wahana Visi sekarang atau dulu disebutnya World Vision. Ia berhasil sedemikian rupa dalam mendirikan World Vision ini sehingga dia kemudian menjadi mampu mengembangkannya di berbagai negara dan dia mampu memberikan donasi bantuan untuk ribuan bahkan sampai sekitar 65.000 anak-anak. Tetapi hubungannya dengan istrinya dan hubungannya dengan anak-anaknya menjadi hubungan yang dangkal. Dalam 1 tahun dikatakan Bob Spear bepergian selama 10 bulan. Sehingga dia yang kemudian menjadi orang populer terkenal termasuk 1 dari 10 orang yang sepanjang tahun banyak bepergian. Dan kalau dia 10 bulan pergi, bagaimana dengan 2 bulan dia di rumah? Ia seperti orang asing di rumahnya sendiri. Di rumahnya pun dia tidak bisa berkomunikasi dengan cukup baik. Dan ketika dia akhirnya diberhentikan dari World Vision, dia bepergian bersama dengan istrinya. Sharon, anak putri pertamanya, menghubungi supaya dia pulang. Tetapi dia memilih untuk melanjutkan ke Vietnam dan istrinya yang kembali ke rumah dan menjumpai Sharon dalam keadaan lemah oleh karena dia mencoba bunuh diri dengan melukai pergelangan tangannya. Apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Sharon ini kemudian diulangi pada tahun berikutnya. Dan akhirnya sungguh-sungguh berhasil. Bob Spear dan istrinya harus menguburkan anaknya Sharon yang meninggal dalam usia 27. Bob Spear akhirnya menjadi seorang yang kesepian oleh karena istrinya pun dan anaknya satu lagi meninggalkan dia. Dan dia kemudian menderita sakit dan akhirnya dia meninggal karena leukemia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa ironis. Bob Spear memperhatikan anak-anak di berbagai tempat di dunia. Mengupayakan untuk kebaikan mereka, supaya mereka bisa mendapat makan, pakaian, obat, supaya mereka berkecukupan. Tetapi dia mengabaikan anak-anaknya sendiri, sampai anaknya bunuh diri, karena ia tidak bersedia untuk pulang ke rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari kehidupan Hizkia? Seorang yang sepertinya mendapatkan pujian. Tidak pernah ada raja sesudah dia maupun sebelum dia yang seperti Hizkia. Tetapi ternyata pada masa akhir kehidupannya, Hizkia melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk. Ia menjadi sombong sehingga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel. Ia menjadi angkuh sehingga tidak berterima kasih ketika dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan lebih buruk lagi, ketika dia mendengar firman Tuhan tentang kehancuran Yehuda, seluruh harta kekayaan Yehuda akan dirampas oleh Babel. Dan orang-orang Yehuda, bahkan keturunannya, akan diangkut sebagai budak dalam pembuangan ke Babel. Dan bahkan anaknya sendiri, atau lebih tepat keturunannya sendiri, akan menjadi orang buangan, tawanan, dan dijadikan sida-sida, kasim. Hizkia ternyata tidak peduli.
dan mengatakan firman Tuhan yang berisi hal yang buruk di masa depan bagi Yehuda dan bagi keturunannya, sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita harus bertahan sampai akhir. Kadang-kadang kita tidak boleh menilai terlalu cepat sebelum sampai kepada akhir. Firman Tuhan mengatakan akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Banyak orang bisa mengawali, tetapi belum tentu orang bisa mengakhiri dengan baik. Mengawali dengan baik, belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Karena itu, Tuhan Yesus juga memberi peringatan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, tetapi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana kehidupan kita sebagai bapak dan ibu? Bagaimana tanggung jawab kita mendampingi anak-anak kita yang sebetulnya adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita peduli dengan kerohanian mereka? Apakah kita mendisiplin mereka untuk beribadah, untuk bertekun dalam pembacaan firman, berdoa syafaat, dan melayani Tuhan? Ataukah kita justru membawa mereka untuk mengikuti roh dunia ini? Konsumerisme, materialisme, persaingan, kesombongan yang sesungguhnya bukan hal yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita peduli dengan masa depan anak-anak kita? Yang berarti kita juga mempedulikan anak dari anak-anak kita, cucu kita, dan itu berarti akan terus berlanjut. Kita peduli dengan cucu kita, buyut kita, cicit kita. Apakah itu menjadi concern? Apakah itu menjadi komitmen? Apakah kita menjadikannya sebagai yang utama? Walaupun mungkin pada saat mereka hidup dan menjalani kehidupan mereka dan meninggal, kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Mari kita belajar untuk menempatkan yang penting sebagai penting dan yang tidak penting sebagai tidak penting. Kekekalan itulah yang penting. Hidup bersama dengan Tuhan itulah yang penting. Dan karena itu mesti kita tanamkan terlebih sejak anak kita dalam usia sedini mungkin. Kita harus mendisiplin anak-anak kita sebisa mungkin justru sejak usia mereka masih dini. Oleh karena itulah usia emas ketika mereka masih seperti adonan semen yang basah, lunak, mudah dibentuk. Ketika anak-anak kita masih seperti spons yang menghisap apapun maksimal. Juga ketika mereka kita ajari tentang Tuhan, firman Tuhan, berdoa, puji-pujian kepada Tuhan, itu akan dihisap maksimal. Terekam penuh dalam benaknya, yang akan terus teringat bahkan sampai pada masa dewasa dan tua mereka. Dan itulah yang akan membawa mereka untuk tidak menyimpang di jalan Tuhan. Ingat saudara-saudari, Bapak Ibu, makin bertambah usia anak-anak kita, makin seperti semen yang mengering, makin mengeras, makin sulit untuk kita arahkan, makin lebih mudah mendengar dan menerima filsafat dunia, nilai-nilai dunia, makin lebih percaya teman-teman mereka, dan mulai tidak mendengar sepenuhnya kata-kata orang tua mereka. Jangan salah memprioritaskan apa yang mesti kita prioritaskan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Sampai di sini Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya kita belajar dari kehidupan Raja Hizkia dan memanfaatkannya untuk kebaikan perubahan hidup kita sendiri. Saya masih akan melanjutkan dengan satu lagi tentang raja, yaitu Raja Yosia. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Amin.